Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita lanjutkan pembahasan tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di video kali ini. Langsung saja, tadi kita sudah belajar membahas tentang partai politik. Sekarang kita akan membahas tentang kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini menghimpun dan mengeluarkan dana untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Dalam buku kalian sudah dibahas juga ada 4 bentuk kelompok kepentingan. 1. Kelompok kepentingan anomik. Kelompok ini terbentuk dari unsur masyarakat secara spontan, artinya tidak direncanakan dan tidak terlembaga untuk menanggapi suatu isu kebijakan pemerintah atau isu lain. Misalnya adalah demonstrasi sekelompok pedagang kaki lima yang digusur oleh pemerintah daerah. Mereka akan berkumpul misalnya di alun-alun menyampaikan aspirasinya. Setelah itu mereka bubarkan. Itulah kelompok anomik. Yang kedua, kelompok institusional. Kelompok ini sifatnya formal, punya fungsi politik dan sosial tertentu. Kelompok ini didukung karena anggotanya bisa dari unsur partai politik, korporasi, legislatif, atau militer atau lainnya. Contohnya Korpri, Koperasi Pegawai Republik Indonesia, koperasinya PNS. Kelompok perwira TNI Polri, Perhimpunan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, seperti itu contohnya. 3. Kelompok asosiasional. Kelompok ini menyatakan kepentingan secara khusus. Kelompok ini punya tenaga profesional, punya prosedur yang sudah teratur. Contohnya adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ini perhimpunannya para buruh atau para pekerja. Lalu Kadin, Kamar Dagang Indonesia, ini kelompoknya para pengusaha. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya. 4. Kelompok non-asosiasional. Kelompok ini berasal dari unsur keluarga atau unsur etnik, suku, atau unsur status sosial tertentu. Kelompok ini kurang terorganisasi secara rapi. Contohnya adalah kelompok keluarga, kelompok suku di suatu daerah. Misalnya kelompok masyarakat Kudus yang tinggal di Jakarta. Kelompok suku Jawa yang tinggal di Inggris misalnya, di luar negeri. Itu kelompok kepentingan non-asosiasional. Next, kita belajar membahas tentang kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang tujuannya mengupayakan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik lainnya dengan kepentingan dan keinginan yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Ini menuntut aspirasinya untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Caranya gimana? Dan menciptakan menggiring opini publik dengan aksi demonstrasi, aksi mogok makan, bisa petisi, bisa yang lainnya. Contoh lembaganya adalah lembaga swadaya masyarakat, pembela asasi manusia, lembaga swadaya masyarakat yang concern pada isu lingkungan hidup, bisa juga dilakukan oleh kelompok keagamaan atau organisasi kepemudaan. Saya berikan contoh yang sekarang ini sedang hangat diperbincangkan. Di situasi pandemi COVID-19 ini, Indonesia akan mengadakan Pilkada 2020 di banyak daerah di Indonesia. Keputusan ini banyak ditentang oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, juga ditentang oleh ormas-ormas keagamaan, misalnya NU dan Muhammadiyah yang tidak setuju Pilkada dilaksanakan di tahun ini. Mereka menyuarakan kepentingannya menekan pemerintah supaya menunda pilkada di tahun depan. Ininya tidak dilakukan di masa pandemi yang belum terkendali seperti ini. Ini adalah salah satu contoh aktivitas kelompok penekan.
Next, media komunikasi politik. Kalau ngomongin media, mungkin yang ada di bayangan kalian ya Facebook, Instagram, detik.com, TV, radio. Ya, kalian benar sekali. Semuanya itu adalah sarana atau alat komunikasi kan. Dalam hal ini adalah alat komunikasi politik. Alat komunikasi politik ini menjadi penyalur, pembawa suara rakyat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Dan sebaliknya, pemerintah juga bisa menggunakan media komunikasi politik untuk menyebarluaskan, mensosialisasikan program kerjanya atau kebijakan yang sudah diambilnya. Kan? Nah, jadi media komunikasi politik di suatu negara dengan sistem demokrasi itu memegang peranan yang amat penting. Contohnya sekarang aja, lanjutin contoh soal pandemi dan pilkada 2020. Di era pandemi seperti ini, tuntutan untuk penundaan pilkada itu dari beberapa organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat itu, ya kan, itu disampaikannya di mana? Salah satu medianya di media komunikasi politik, lewat sosial media atau lewat media-media mainstream seperti televisi dan koran. Itu maksudnya. Next, tokoh politik. Mereka adalah figur atau orang-orang yang karena latar belakangnya, karena sepak terjang perjuangannya atau track recordnya atau idealismenya dikenal oleh masyarakat luas sehingga punya banyak follower. Ya, kayak influencer itu tadi. Nah, tokoh politik itu punya kemampuan untuk mengendalikan massa. Ini kuncinya. Apa yang dia lakukan bisa dengan mudah diikuti oleh orang lain. Mereka adalah tokoh politik. Contohnya siapa? Para politisi, pimpinan partai politik, kader-kader partai politik yang menduduki jabatan publik, kayak gubernur, presiden, anggota DPR, yang punya banyak followers, yang aktif di sosial media lah, mereka yang punya pengaruh yang besar, bisa menyampaikan aspirasi rakyat kepada pihak pemerintah. Mereka punya peran penting sebagai bagian dari infrastruktur politik dalam hal penyusunan kebijakan publik. Ini beberapa gambar tentang infrastruktur politik. Ada parpol, ada organisasi sosial masyarakat, ada LSM, ini ada kelompok ulama, ini juga LSM, ada demonstrasi, ada media komunikasi politik, lalu ada para tokoh politik. Nah, semoga ini bisa menambah pemahaman kalian. Next, sekarang kita belajar hubungan antara keduanya, antara infra dan supra. Mereka terhubung itu dalam rangka pembuatan kebijakan publik. Dalam negara demokrasi, infrastruktur punya fungsi untuk memberikan input, memberikan masukan, menyalurkan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan rakyat. Rakyat maunya apa? Nah, disampaikan kepada lembaga suprastruktur supaya diakomodir, lalu dalam perumusan kebijakan publik itu menyesuaikan dengan keinginan atau tuntutan masyarakat itu tadi. Jadi infrastruktur itu fungsinya memberi input untuk suprastruktur. Ya. Suprastruktur fungsinya membuat kebijakan atau membuat outputnya dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan daerah, atau bentuk lainnya. Atau sikap politik pemerintah juga bisa. Oke, itulah akhir dari pembelajaran kita kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.